Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan di akhirat. Dan semoga yang nonton video saya sakit dan segala penyakitnya dan apa yang dicita-citakan tercapai dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi dekat sini saya akan coba react salah satu video daripada Elsa. Sebab Elsa kan dia pertama kali ke Malaysia dan dia menceritakan pengalamannya yang di Malaysia selama dia pergi ke Malaysia, sebab ini pertama kali kan. Jadi dekat sini dia pengakuan jujur seorang pelancong turis Indonesia. Jadi dia melancong ke Malaysia macam tu beberapa hari dan dia dapat pengalaman-pengalaman yang tak terduga ataupun yang tak disangka yang bikin dia shock macam tu lah. Dan dekat sini dia buat videonya kat sini, tajuknya Dilarang Cemburu dan Iri Hati, perkara baik yang aku jumpai saat pertama kali ke Malaysia. Jadi dekat sini jangan cemburu dan iri hati lah. Perkara-perkara hal positif yang baik yang Elsa jumpai di Malaysia selama dia melancong di Malaysia lah. Sebab saya pun penasaran juga apa yang diceritakan, apakah sama yang pengalaman Elsa yang saya alami juga selama saya bekerja di Malaysia macam tu lah. Oke, jadi biar tak lama-lama saya pun penasaran juga apa yang diceritakan, apakah ada hal-hal positifnya ataupun negatifnya macam tu lah. Oke, jadi dekat sini kita mulai saja videonya. Aku temui di jalanan itu rapi-rapi banget, terutama laki-lakinya. Jadi salah satu kesalahan yang aku lakuin yang seharusnya aku mencari tahu lebih dalam bukan soal di Alor Street. Di Malaysia memang aku tidak menjumpai yang namanya catcalling. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Oke, mungkin teman-teman pada penasaran karena background aku berbeda. Ini kebetulan aku juga lagi balik kampung dan ini adalah view dari belakang rumahku yang berwarna putih ini adalah masjid dan yang hijau ini adalah waktu itu jadi asrama. Tapi sekarang udah nggak digunain. Jadi back to topic, hari ini aku akan membahas soal perkara baik yang aku dapatkan ketika aku liburan ke Malaysia. Jadi kemarin kan teman-teman juga pada nanyain, Els coba masukin perkara baik sama perkara buruk. Oke, jadi hari ini kita akan membahas soal perkara baiknya dulu, nanti perkara buruknya kalau ada 12 hal baik yang aku rasakan, hal yang aku lihat secara langsung. Maaf kalau agak bising ya guys, karena banyak lalu lalang motor juga. Seperti yang aku bahas di video sebelumnya, kalau di Malaysia itu sangat-sangat mencintai produk tempatan, salah satunya jenis kendaraan, dimana di Malaysia juga menciptakan kendaraan yang namanya bernama Proton. Pas aku ke Malaysia itu guys, memang banyak banget Proton di mana-mana, kayak ya secinta itu rakyatnya kepada produk tempatan. Dan itu yang menurut aku perkara baik, yang dimana itu bisa mensupport UKM atau ekonomi dari Malaysianya langsung. Yang kedua, sangat menghargai radio tempatan juga. Nah, ketika kami naik Grab, memang mereka benar-benar support. Oke, jadi ini ya, kalau radio tempatan di Malaysia itu memang sekarang ini masih aktif di zaman sekarang ini, sangat aktif dan sangat populer juga guys. Di Malaysia nih radio-radio di Malaysia ini memang sangat aktif. Kalau di Indonesia kan, kalau penyiar radio itu sudah semakin tenggelam, sudah mengikuti zaman sebab kecanggihan teknologi macam itulah. Jadi radio-radio tempatan yang zaman dulu yang kita dengarkan macam itulah sudah hampir tak dapat didengarkan lagi macam itulah, susah nak didengar ataupun jarang kita dengarkan lagi macam itulah, untuk mensupport radio-radio tempatan macam itu. Sebab kenapa? Bukan radionya yang tak ada guys, bukan radionya yang tak aktif, tetapi ini dia daripada orang rakyatnya sendiri ataupun orang-orangnya sendiri yang susah mensupport radio-radio tempatan di Indonesia macam itulah. Oke, jadi radio kita lanjut. Support radio tempatan seperti salah satunya Hot FM, Sipun, bisa setel musik gitu kan melalui YouTube, Spotify dan lain sebagainya. Tapi mereka tetap menggunakan produk atau karya tempatan untuk mensupport lagu-lagu yang berkaitan dengan kesejahteraan negaranya. Ini mungkin yang paling aku notice juga salah satunya itu penampilan orang-orang di Malaysia ketika aku temui di jalanan itu rapi-rapi banget, terutama laki-lakinya. Jadi mereka berpakaian rapi, tidak ada rambut yang gondrong, tidak ada pakaian lusuh, tapi mereka benar-benar rapi serapi-rapinya. Dan
Oke, jadi dekat sini yang apa yang Ilsa nampak ceritakan ini memang betul. Sebab saya pun dah tahu sendiri hidup dengan orang-orang Melayu dekat sana, budak-budak Melayu dekat sana. Saya pun hidup dengan kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya banyak yang student-student macam tu guys dekat sana. Meskipun gondrong, meskipun ada juga lah yang gondrong, ada juga yang gondrong. Tetapi dia orang tu kemas. Dia kemas rambutnya macam tu lah, tak macam dibuat inilah macam tu lah. Tak, dekat sana tu rambut gondrongnya dia orang tu dibuat kemas macam tu lah. Dan penampilannya pun daripada baju ataupun t-shirt, kalau di Malaysia t-shirt kan, kalau di kampung kita kaos macam tu lah, kaos. Jadi kalau kaos dekat sana tu dia tak sesuai badannya macam tu lah, sesuai yang ngam dengan badannya macam tu, tak macam tu lebih besar sangat ataupun seluarnya koyak-koyak ataupun seluarnya besar macam tu lah, tak. Kalau dekat sana tu dia kemas macam tu, nampak kemas sebab dia ngepas ataupun ngam dengan badannya macam tu lah. Kalau dekat sini tu apalagi dia orang-orang Madura kan, dia bajunya yang kaosnya t-shirtnya pun sampai segini macam ni lah, macam ni orang tengok lah macam tu. Oke, kita lanjut. Itu lumayan aku notice sih ketika aku pertama kali menginjakkan kaki di Malaysia. Yang keempat ini mungkin salah satu kesalahan yang aku lakuin, yang seharusnya aku mencari tahu lebih dalam, bukan soal di alur street, tapi ini soal di kendaraan umum. Jadi kan kemarin kami naik LRT, di situ kan aku buat video, lumayan berbincang dengan teman-teman aku di LRT itu. Aku notice kalau di sekeliling aku tuh nggak ada yang ribut kayak aku. Jadi mungkin itu salah satu hal yang aku bisa pelajari ke depannya, untuk kalau naik LRT, MRT, monorail itu aku lebih harus diam. Oke, jadi soal LRT atau MRT ini yang saya tahu tuh memang betul, tak ada yang macam bising ataupun orang cakap terlalu besar dekat sana. Jadi orang dalam kendaraan tuh, dalam MRT itu ataupun LRT itu, dia orang tuh semuanya senyap, tak ada yang bising macam tu. Meskipun cakap bising-bising dengan kawannya macam tu lah. Kalau dia buat ribut-ribut lah, gila inilah itu, dia macam apa ya, kurang sopan ataupun adab macam tu lah kalau dekat sana. Yang saya tahu selama saya bertahun-tahun di Malaysia memang macam tu, tak ada keributan di dalam MRT ataupun LRT itu. Sebab dekat sana kalau berbincang-bincang tu agak aneh macam tu lah, macam ya kurang macam mana lah macam tu lagi. Sekarang kita tahu sendiri kan apa kesalahan kalau dalam LRT itu, kalau kita cakap bising-bising ataupun apa. Sebab dalam LRT itu tak ada orang yang bising, yang saya tahulah. Sebab saya pun sering juga naik LRT masa saya kerja kontrak dulu. Oke, lanjut. Yang kelima adalah soal menggunakan jari-jari tangan. Jadi kemarin itu ketika kami berbelanja, ketika kami di tempat apa tuh namanya, kayak pembayaran loket tiket gitu kan, pas naik gondola atau kabel card, itu mereka tidak menggunakan jari mereka untuk menunjuk sesuatu itu dengan telunjuk, tapi mereka menggunakan 4 jari ini kayak gini, ataupun menggunakan jempol untuk menunjuk sesuatu ataupun barang. Betul, kalau itu betul. Nah, hal itu adalah salah satu yang Oke, jadi kalau dekat sana tuh dia lebih menggunakan jari jempol ataupun dia menggunakan 4 jari atau macam ni guys. Jadi macam ni ataupun macam ni, ditunjuk macam ni lah. Jadi silakan, ataupun ditunjuk barang macam ni kan. Sebab kalau tunjuk jari lebih ke adab ataupun lebih tidak kesopan macam tu lah. Jadi kalau dekat sana tu macam ini, di sini pun sama juga. Kalau tunjuk ataupun guna jari dia lebih tak sopan. Tapi kalau tunjuk macam ni, dia kalau kalau mempersilahkan orang duduk ataupun apa macam tu, silakan orang duluan lebih tua macam tu lah. Kalau untuk beli barang, kalau kita lebih menggunakan ini. Di sini pun sama juga. Oke, lanjut. Kayaknya memang lebih sopan menggunakan 4 jari ataupun menggunakan jempol untuk menunjuk sesuatu. Dan terima kasih Malaysia. Nah, yang keenam, ini mungkin menjadi salah satu hal yang diinginkan atau hal yang diharapkan oleh banyak perempuan lainnya ketika sedang berlibur atau sedang berjalan di tempat keramaian. Di Malaysia memang aku tidak menjumpai yang namanya catcalling, kayak panggilan-panggilan jahil itu memang tidak aku temui sama sekali. Meskipun memang kayak mukanya muka abang-abang gangster gitu ya ketika aku ketemu lelaki-lelaki Malaysia itu guys, tapi mereka tidak ada yang namanya catcalling sama sekali, tidak ada yang jahil-jahil, manggil-manggil dan sebagainya. Itu perkara baik yang tidak semua negara itu ada. Keren. Yang ketujuh ini menjadi salah satu. Iya guys, saya pun terasa pelik juga ya. Pak Wo dekat sana ataupun lelaki dekat sana, kalau ada awet lalu pun dia tak macam tu kan.
Kira-kira tak macam tu. Kalau dekat sini kan kalau ada perempuan ataupun awek lalu semua lelaki tu, cewek macam tu lah guys. Memang macam tu lah kalau dekat sini. Tapi kalau di Malaysia ya selama saya dekat sana memang tak pernah ada jumpai. Meskipun ada yang jumpai itu mungkin yang asing-asing macam tu lah. Tapi yang orang Indonesia pun dekat sana yang bekerja dekat sana ataupun lepak dekat kedai ada awek lalu pun dia orang tak buat. Entah kenapa macam tu kan. Tapi kalau di negaranya sendiri dia hai cewek macam tu, boleh minta nombor telefonnya macam tu lah. Tapi kalau dekat sana sampai di Malaysia itu orang Indonesia tu sama juga mengikuti aturan dekat sana ataupun perilaku orang Malaysia dekat sana. Sebab orang dekat sana, orang Malaysia itu dia tak menggoda ataupun kecuali yang macam Isa tadi cakap lah macam tu. Tak ada, kalau tidak mengikuti ataupun tidak buat juga macam tu lah orang Indonesia kalau pergi ke sana macam tu lah. Okey, lanjut. Salah satu hal yang aku notice juga yaitu ketika kita berbicara dengan lawan jenis, mereka tidak mau menatap kita terlalu lama. Sekali mereka menurunkan pandangan mereka atau mereka tidak menatap mata secara langsung, kayak hanya menatap dahi gitu, dan itu menunjukkan yang namanya etika, adab dan kesopanan. Kemudian sabar dan tingkat toleransinya sangat tinggi. Nah, sabar ini kita ulas sabar. Contohnya hal yang aku lihat secara langsung ketika di Malaysia itu mereka mengantri makanan dengan antrian yang sangat panjang. Itu mereka mau guys Betul, itu memang mengantri. Kalau aku aku tinggalkan meskipun seviral apa seenak apa makanan itu, tapi kalau udah antriannya panjang aku karena udahlah panjang gitu kan. Terus nanti tiba-tiba nggak dapat makanannya ya sia-sia gitu kan. Jadi pun barisan antrinya panjang, mereka tetap menunggu dengan sabar. Yang ke-9 ini mungkin teman-teman juga tidak heran kalau bahasa Inggris itu di mana-mana. Di Kuala Lumpur khususnya itu memang bahasa Inggris banyak banget mereka gunain. Tapi alhamdulillah mereka juga masih menempatkan posisi bahasa Melayu itu di peringkat pertama. Nah, kalau di Kuala Lumpur mungkin memang karena berbagai macam turis gitu kan, berbagai orang asing masuk, lebih mengutamakan bahasa Inggris mungkin ya kalau di Kuala Lumpur. Kalau salah mohon dikoreksi aja di kolom komentar. Mungkin udah aku perbincangan juga di salah satu video aku di yang ini kalau nggak salah, ketika aku ke tandas yang ada di Malaysia, ontinya senyum gitu kan, mengucapkan salam. Nah, mendeskripsikan bahwa perkara baik yang aku dapatkan ketika aku jalan-jalan selama 4 hari di Malaysia itu ramah-ramah, friendly banget. Ini salah satu hal yang aku notice juga. Mungkin nggak semua orang bisa menanyakan hal ini. Kayak misalnya ketemu nih di jalan, terus dia nanyain sudah makan gitu. Nah, itu kayak nggak semua orang bisa nanyain hal itu gitu kan. Betul. Iya gak sih? Seperhatian itu gitu loh orang Malaysia guys. Kemudian harga makanan dan biaya hidup di Malaysia menurut aku relatif murah. Meskipun gak semurah yang ada di Indonesia, tapi untuk di Asia Tenggara itu relatif murah gitu. Untuk biaya makanan juga ada yang RM1, RM2 kita udah bisa makan gitu, udah bisa minum gitu. Dibandingkan negara Singapura, kemarin aku juga sempat kunjungi Singapura, dibandingkan Singapura, Malaysia jauh lebih murah, berkali-kali lipat lebih murah. Jadi kalau disaranin, kalau kalian mau traveling, negara pertama yang harus kalian coba untuk kunjungi Malaysia guys, karena memang dari segi bahasa, dari segi makanan, dari segi komunikasi itu lebih mudah kita pahamnya. Karena memang bahasa mereka sama-sama saja dengan bahasa Indonesia. Meskipun ada beberapa kata yang berbeda, meskipun ada kosakata yang berbeda juga, meskipun mix kadang dengan bahasa Inggris, tapi overall kita bisa mengerti guys. Untuk makanannya juga, makanan halal mudah ditemui di Malaysia, jadi jangan takut, jangan ragu. Tapi kecuali Alor, ini mungkin sebuah hal yang aku harus sampaikan juga. Ini menjadi pelajaran juga untuk aku di Alor. Kalian bener harus hati-hati banget, dan kalau bisa hindari untuk makan atau beli makanan di Alor. Karena menurut teman-teman semua yang udah komen di YouTube aku, Alor itu makanan atau sertifikat halalnya itu masih diragukan. Di alangkah baiknya prefer aku kalau teman-teman pertama kali ke Malaysia nih, cobain langsung ke Kampung Baru aja gitu. Karena di Kampung Baru itu makanan Melayunya banyak. Tapi sayang, aku tidak mengunjungi Kampung Baru karena memang waktu-waktu yang sangat-sangat tidak bisa aku bagi. Jangan ke Alor untuk mencari makanan. Karena juga makanannya, sorry to say, 5/10. Karena nggak Alor pun saya pun baru dengar guys. Itu makanan aku. Tapi nggak tahu ya kalau teman-teman aku
kayaknya mereka enjoy aja makan, tapi kalau aku sorry to say. Nah, yang terakhir adalah banyak tempat refreshing gratis di Malaysia. Ada juga video tuh kan yang viral di TikTok, kalau dia pas banget sama Malaysia karena di Malaysia itu banyak banget tempat refreshingnya, apalagi tempat untuk bermain anak-anak secara gratis. Dan ya, aku setuju dengan pendapat itu karena banyak kalau dekat sana, guys. Refreshing secara gratis, tempat-tempat estetik yang bisa kita jadiin area untuk healing, area untuk membaca buku, area untuk foto, juga banyak playground secara gratis yang tersebar di Kuala Lumpur khususnya, karena memang aku hanya mengunjungi secara luas itu Kuala Lumpur. Oke, jadi itu adalah 12 perkara baik yang aku dapatkan ketika aku di Malaysia. Perkara buruknya nanti aku cari-cari lagi. Ada perkara buruk cuman tidak banyak. Nanti kalau teman-teman mau komen aja selanjut untuk perkara buruknya, supaya bisa menjadi pembelajaran untuk orang-orang yang ingin ke Malaysia dan menjadi masukan juga untuk rakyat Malaysianya. Oke? Video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Oke guys, jadi semua yang Elsa ceritakan dekat sini betul, yang saya alami juga. Jadi untuk kesopanan juga dia menggunakan untuk ataupun membeli barang, ataupun kita masuk kedai ataupun pergi tempat ke berbelanja, kita jangan menggunakan jari, ataupun kita lebih baik menggunakan jari ini. Dan juga macam ni, jadi kita lebih sopan macam tu lah. Sama juga apa yang di sebab dekat sana memang mengutamakan adab kesopanan yang agama Islam yang diajarkan macam tu lah. Soal toleransi kalau dekat sana tu memang lebih mengutamakan, tapi toleransinya dekat sana tidak kebablasan. Jadi toleransinya yang menurut agama yang diajarkan oleh agama Islam, jadi orang-orang agama Islam jadi orang Malaysia itu lebih mengikuti aturan yang sesuai ajaran agama Islam. Jadi kalau yang di negara Konoha, negaranya Naruto. Jadi kalau di negara Konoha itu dia toleransinya sangat tinggi toleransinya, tetapi toleransinya tuh kebablasan guys. Kebablasan kalau toleransi. Naruto sama Sasuke dia toleransinya sampai bertengkar terus ataupun bertarung terus. Jadi gaduh terus jadi toleransinya. Aduh, kalau di Konoha, negara Konoha rakyatnya macam itulah toleransinya. Jadi dia sama negara Konoha dan juga negara Shinsui, dia dicampur adukan aturannya, dicampur. Jadi yang satunya masuk sini macam itulah. Jadi di negara Konoha bukan negara mana-mana. Oke, jadi negara Konoha itu kan yang ada dekat kartun tuh. Oke, jadi soal toleransi itu dekat sana memang sangat mengutamakan. Jadi soal antriannya, jadi yang saya hidup juga selama bertahun-tahun di Malaysia. Jadi kalau dekat sana tuh nak beli sesuatu dalam satu tujuan, tapi ramai yang nak beli, tapi dia orang itu mengantri guys. Dia mengantri mengikuti aturan yang sesuai diaturkan macam itulah. Jadi dekat sana itu mengutamakan mengantri dan juga mengajarkan mengantri kepada anak-anak yang masih kecil macam itulah, disuruh mengantri meskipun antriannya panjang. Kalau di Malaysia itu dia tetap mengikuti antriannya, meskipun kalaupun dia tak nak mengantri, dia kena pergi macam itulah. Dia pergi macam tu kalau tak nak, kena ada masa yang kena cepat-cepat macam tu lah. Jadi dia orang tu tak mengantri, tetapi kalau dia ada masa luang ataupun masa panjang, dia ikut mengantri macam tu lah kalau dekat sana. Kalau ada yang tak mengantri, dia ditegur ataupun macam mana ya. Sebab dekat sana tu meskipun pelancong ataupun warga-warga asing ataupun dekat sana banyak turis-turis, dia yang turis-turis itu mengikuti aturan yang sudah orang Melayu tu buat macam tu lah, orang negara Malaysia tu buat macam itulah. Jadi aturan mengantri macam itu diutamakan dekat sana. Dan kalau soal catcalling dan juga tadi yang masa lelaki dekat sana rapi dan juga catcalling macam tu, dekat sana tu memang tak ada. Meskipun ada lah, tapi tak semacam di negara-negara lain macam tu. Kalau ada cewek lalu dia rayu ke ataupun digoda ataupun hai-hai ataupun dijail macam tu lah. Kalau dekat sana tak. Selama saya kerja restoran juga, meskipun ada awek lalu lalang dekat sana, budak-budak student tu dia macam tak nampak kan. Kalau ada awek macam tu dia dibuat
macam tak nampak macam tu lah, meskipun tak dibuat tak macam nampak, tapi dia orang tak jahil macam tu lah dekat sana. Soal pakaian dekat sana memang sangat rapi juga dan mengikuti sesuai ukuran badannya sendiri macam tu lah, tak semacam lain-lain macam tu lah. Yang kalau dekat sini di tempat saya ya, kalau dekat sini lakinya tu yang macam jamet, dia bajunya itu t-shirtnya itu dia sampai ke sini, yang ininya sampai ke sini, dia terlalu besar, dan seluarnya itu dia besar tapi dia koyak-koyak macam tu lah guys, dan rambutnya dia berdiri macam tu lah. Oke, jadi itu saja, ini menjadi pelajaran penting. Dan apa juga yang harus kita pelajari dekat sana, hal-hal buruknya, jangan melakukan hal-hal buruk masa dekat LRT ataupun MRT. Jangan buat bising dekat sana, jangan buat bising dalam MRT tu, kalau tak nak dipandang orang dekat sana tu macam pelik macam tu kan. Ni nanti orang sana kalau orang buat bising, lepas tu orang tu tengok dekat sana, ni orang mana ya, orang mana macam tu lah. Jadi janganlah bising dekat sana. Oke, jadi itu saja, cukup sekian videonya, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like dan komen, dan juga jangan lupa support Elsa juga. Oke, let's go.